memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas. Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2 Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Kemudian pada ayat 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pada akhirnya, praktik pelaksanaan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini guna mewujudkan tujuan bernegara termaktub dalam alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Lebih hemat dalam pengguna anggaran negara. Pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan sampai level daerah. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya. Akan meningkat, peraturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait dengan daerah. Lamanya mengambilan keputusan di level daerah karena dilakukan oleh pemerintah pusat berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Potensi daerah melakukan inovasi sangat terbatas. Kekayaan daerah berpotensi tidak
dinikmati oleh daerah bersangkutan. Pembangunan daerah berpotensi tidak merata. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah PAD tinggi akan lebih cepat membangunnya, membutuhkan biaya besar dalam proses pemilihan kepala daerah, berpotensi memunculkan sifat kedaerahan. Pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Pemerintahan lebih demokratis bila pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat rendah. Bisa berpotensi daerah yang kaya melepaskan diri dari NKRI. Nah, setelah kalian membaca dan mempelajari penjelasan di atas kalian jadi tahukah sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep negara kesatuan? Namun demikian tentu saja tidak cukup dengan memahaminya. Kalian juga harus mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sebagai gambaran pentingnya menjaga keutuhan NKRI, simaklah sejak para tentara nasional Indonesia TNI Angkatan Laut yang menjaga kedaulatan wilayah berbatasan Indonesia dengan Malaysia melalui tautan video berikut ini. Kalian dan kita semua pasti ingin keutuhan NKRI tetap berjaga, bangsa Indonesia berhindar dari konflik dan perpecahan yang mengancam keutuhan NKRI. Tidak ada lagi gerakan bersenjata yang ingin memisahkan diri dari pangkuan NKRI dengan wilayah negara Indonesia yang luas dan beragam karakteristiknya. Menjadi tantangan bersendiri untuk tetap berjaga dan utuh dalam bingkai NKRI. Kalian mesti bersyukur hingga dari ini Negara Kesatuan Indonesia masih tetap terjaga. Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Maha Esa.